bagaimana taubat profesi dalang. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Topik ini khusus untuk Ustadz Khalid Basalamah. Disajikan tanpa bermaksud merendahkan, menjatuhkan, atau mengurangi rasa hormat kepada Ustadz Khalid Basalamah dan para pihak. Kita tadi mulai dari rekaman potongan penjelasan saudara Ustadz Khalid Basalamah yang sudah kita dengarkan sama-sama. Kita kaji dari semua perkataan dan penampilan saudara. Muslim itu asal katanya dari mu yang artinya kaum. Contoh, muhajirin artinya kaum yang berpindah tempat. Mu'alaf, kaum yang pindah agama. Musafir, kaum yang melakukan perjalanan. Lalu as-salam yang artinya selamat. Karena perbedaan aksen dan pergeseran dialek jadi slim, maka jadilah Muslim penyebutannya. Jadi lengkapnya, Muslim itu artinya kaum yang selamat. Tafsiran lebih dalam lagi menjadi kaum yang selamat dan menyelamatkan. Rahmatan lil alamin. Penyebutan kata agama Islam itu baru berkembang sekitar abad 12 Masehi di benua Asia termasuk Indonesia. Sementara di belahan dunia lainnya menggunakan istilah agama Muslim. Bicara budaya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak aspek termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas kehidupan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, Pak Ustadz mengatakan harusnya Islam dijadikan budaya. Pertanyaannya, Islam yang mana? Dari daerah mana? Aliran atau mazhab yang mana? Mazhab yang diikuti oleh Pak Ustadz kah? Ini ada ayatnya yang artinya suatu saat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Ada terjemahan selamat menjadi benar. Masalahnya adalah semua golongan yang 73 itu semua mengaku benar. Masalahnya adalah
mengklaim golongannya yang paling benar, bahkan dari cara halus sampai kekerasan, dan bahkan peperangan kepada golongan lain hanya untuk memaksa masuk mengikuti golongannya. Apa tidak paham ayat lakum din nukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Kalau paham, pasti toleransinya tinggi terhadap agama atau aliran atau mazhab lain, bahkan juga dengan budaya apapun, termasuk wahyang. Hampir semua agama besar di dunia ini berasal dari Jazirah Arab dan Afrika Mesir dan sekitarnya, mulai dari agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen, Katolik, lalu muncullah agama Islam. Pertanyaannya, apa sebelum ada agama Islam itu umat Katolik, umat Nasrani, dan umat Yahudi itu telanjang? Bagaimana cara berpakaiannya? Ya seperti yang Ustadz pakai itu. Kok diklaim pakaian Muslim seperti itu? Itu pakaian budaya Arab dan Afrika, Pak. Bisa juga dibilang pakaian kaum Kristen atau kaum Yahudi. Padahal perintahnya berpakaian menutup aurat, bukan berpakaian budaya Arab. Nah loh, apa itu bukan budaya yang diislamkan? Seperti perkataan Ustadz sendiri, jangan budaya diislamkan, tetapi Islam dibudayakan. Lain ladang, lain belalang. Bicara lain, prakteknya lain. Perkataan Anda bahwa kalau itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh, ini tradisinya orang dulu. Tapi itu tidak berarti harus dilakukan. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Walah. Soal tobat, dan kalau dia punya, lebih baik dimusnahkan. Aneh Bapak Ustadz ini, cara berpakaian Bapak pakai budaya Arab. Kalau omongan Bapak sendiri dilakukan terhadap Bapak sendiri bagaimana? Mau pakai baju budaya apa? Baju budaya Islam? Memangnya ada? Soal tobat, kalau dibalikan ke Bapak sendiri bagaimana? Lebih baik dimusnahkan. Soal wayang, pahami dulu soal wayang. Tonton pementasannya sampai hafal cerita dan tokoh-tokohnya. Jangan batasi diri Anda dengan pemahaman wayang haram, jadi tidak mau nonton. Tapi sudah bicara, musnahkan. Wayang itu asal katanya dari wa dan hyang. Wa artinya suara, hyang itu artinya sesuatu yang dikultuskan manusia. Wahyang Maha Tunggal, itu artinya suara Tuhan yang Maha Esa. Bukankah itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Wayang sudah saya jelaskan pada video Sabdo Palon, itu siluman. Silahkan ditonton Pak Ustadz. Tapi jangan lupa sedekah subscribe-nya ya. Nah, soal jenggot. Jenggot juga budaya bangsa Jazirah Arab dan sebagian Afrika karena faktor DNA-nya jenggotan dan brengosan, bukan DNA bangsa Asia. Walau ada yang sebagian tumbuh lalu memeliharanya, ada hadis atau riwayatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut sudah cukup jelas bagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Nah, tulisan jelas dan harusnya pemahamannya juga jelas, bukan mutasabihat yang multitafsir yang bisa banyak tafsirannya. Memelihara jenggot itu banyak caranya, seperti merapikan, memangkas sedikit, memendekkan, atau mencukur sampai habis. Botak tuh jenggot, tidak ada selai rambut pun. Jadi perintahnya memelihara
bukan panjangkan jenggotmu, bukan budayakan panjangkan jenggot. Aneh bin ajibnya, orang Indonesia yang ikut golongan Pak Ustadz tiba-tiba jadi jenggotan semua. Padahal awalnya pelontos, tua muda lagi jenggotan semua. Ustadz itu artinya seseorang yang ahli dari berbagai bidang, bisa seniman, arsitek, dan sebagainya. Tetapi secara luas di Indonesia, ustadz itu bermakna pendidik, pengajar, atau guru dalam mengajar agama Islam. Guru itu singkatan atau akronim dari digugu dan ditiru dalam bahasa Jawa. Digugu itu disimak perkataannya, lalu ditiru amal perbuatannya. Antara perkataan dan amal perbuatan harus sama. Nabi Muhammad SAW intinya mengajarkan cara hidup bertauhid atau bertuhan, lalu diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Hakul yakin dulu di hati, baru ainul yakin dengan mata zohir atau fisik melihat. Maka jadilah rukun iman. Yakin dulu baru saksikan atau buktikan. Itu baru dibilang beriman. Iman itu artinya percaya karena sudah membuktikan. Ya ayyuhallazina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Bukan hai orang-orang yang yakin. Kekuatan tauhid ajaran Nabi Muhammad SAW itu atau rohnya Islam adalah doa yang makbul, bukan kekuatan otot, massa, atau organisasi lalu memaksakan kehendak. Doakan saja dari rumah apabila tidak setuju dengan seseorang atau pejabat pemerintah, bukan membawa massa turun ke jalan lalu memaksakan kemauan. Fenomena yang terjadi sekarang adalah penceramah belum sampai kepada rohnya Islam. Tidak bisa buktikan dengan doa yang makbul, karena dasarnya dapat pengetahuan Islam dari katanya orang, dengan membaca buku lalu menghafalkan lalu menyampaikan. Berpakaian budaya Arab, logatnya di Arab-Arabin, makin lucu makin laku, makin banyak jamaahnya. Buktikanlah dengan doa dan ibadahnya. Itu bisa memprediksi kapan bencana datang, meminimalisir gempa, tsunami, angin puting beliung, dan sebagainya. Penghulu doa itu mendahulukan doa, tidak butuh pengakuan manusia, hanya butuh pengakuan Allah. Jadi doakan saja agar semua selamat. Tidak perlu jadi pemuka agama yang kehilangan muka lalu dicari mukanya di mana-mana. Jangan lupa muslim itu artinya kaum yang selamat dan menyelamatkan. Memuslimkan dunia itu artinya menyelamatkan alam jagat raya beserta isinya dengan doanya. Maka sampaikanlah kepada semua alam, maka sampailah kepada rahmatan lil alamin. Pesan Uyut Gede, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, artinya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Jadi akan kembali ke asalnya, yaitu pulang ke rahmatullah. Saat orang baru wafat didoakan, doanya semoga arwahnya pulang ke rahmatullah. Saat dimandikan dan selesai dikafani juga doanya semoga pulang ke rahmatullah. Lalu disalatkan dan dimakamkan, doanya semoga pulang ke rahmatullah. Tidak ada doa semoga arwahnya pulang ke sorga. Jadi untuk bisa pulang harus tahu jalannya datang, baru tahu jalannya pulang. Itu keutamaannya manusia hidup, pulang sampai ke asalnya dulu. Soal sorga
dan neraka itu urusan Allah. Siapa yang tahu jalannya datang, pasti tahu jalannya pulang. Pesan saya, fakulama karatan fakubaru mahalan. Artinya, paku lama karatan, paku baru mahalan. Maknanya, jangan merasa bisa, tapi bisalah untuk dirasakan. Lebih baik dirasa daripada merasa. Jangan merasa benar, tapi bisalah untuk merasakan kebenaran. Demikian Pak Ustadz Khalid Basalamah khususnya, dan pemirsa umumnya. Semoga ada hikmah kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.